Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Dr. Evi Segarawati Amri SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum sekolah dasar. Jadi kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami terkait analisis profil kurikulum Merdeka di SD Negeri 038 Karama. Tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fatur dengan NIM H052431 selaku moderator. Baik, perkenalkan nama saya Dulaksmi Cani Putri dengan NIM H052433 sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Prita Sridalia dengan NIM H05243114 sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, saya Nanda dengan NIM H05243222 sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Carmila dengan NIM H05243330. Itulah tadi perkenalan singkat dari kelompok kami. Langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Baik, saya di sini akan mempresentasikan laporan observasi yaitu analisis profil kurikulum Merdeka di SD Negeri 038 Karama. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai analisis kami mengenai profil pelajar Pancasila di sekolah tersebut. Nah, di sini kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila adalah program dari kurikulum Merdeka untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pendidikan karakter. Program ini mengajarkan siswa tentang nilai-nilai Pancasila agar mereka dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam program ini juga siswa dapat terlibat aktif dalam pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah, yang dimana di sekolah tersebut yaitu di SD Negeri 038 Karama, yang dimana penerapan profil pelajar Pancasila di kelas 5 terlihat melalui 6 elemen tersebut. Nah, diketahui bahwa profil pelajar Pancasila memiliki 6 elemen penting, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga kreatif, yang keempat mandiri, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam bernalar kritis. Nah, dari hasil observasi yang kami lakukan, kami melihat bahwa penerapan profil pelajar Pancasila yang ada di kelas 5 SD, yaitu di SD Negeri 038 Karama, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di situ kami melihat bahwa siswa di sana setiap sebelum melakukan pembelajaran, mereka melakukan doa sebelum dan sesudah pembelajaran. Nah, yang berikutnya kami juga melihat bahwa di sana siswa sering mengucapkan salam dan bersikap sopan kepada guru, temannya, serta orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, di sana juga kami melihat bahwa situasi kelas yang ada di lingkungan kelas mereka ataupun lingkungan sekolahnya sudah terbilang mereka menjaga kebersihannya dengan baik. Nah, yang kedua ada berkebinekaan global, yang dimana di sini kami melihat bahwa anak-anak di sana dapat menghargai temannya, walaupun mereka memiliki perbedaan mungkin dari suku, agama, serta budaya mereka. Yang berikutnya ada mengenal pakaian dan tarian dari daerah, dan bahasa daerah. Nah, di sini kami juga melihat bahwa guru di sana sudah mengajarkan bagaimana pakaian-pakaian adat yang ada di wilayah terutama di Sulawesi Barat, serta di sana juga biasa menggunakan bahasa daerah mereka pada proses pembelajaran. Yang ketiga ada kreatif. Ya, nah di sini kami juga melihat bahwa di sana mereka sedang melakukan kegiatan P5 yang dimana mereka membuat karya mungkin dari poster atau berkreasi dari bahan-bahan daur ulang atau bahan-bahan bekas yang bisa mereka kreasikan dan mereka tempel di sekitar tembok-tembok kelasnya untuk menambahkan suasana kelas yang lebih indah, menarik, dan juga nyaman. Nah, di situ juga guru mengajak siswa untuk menceritakan atau menulis suatu cerita pendek agar siswa dapat melihat bahwa
di lingkungan sekolah, di lingkungan mereka juga, terutama di lingkungan sekolah, mereka bisa hasil dari pengamatan atau hasil yang mereka lihat dari pengalaman mereka bisa mereka tuangkan dalam suatu visi atau cerita pendek. Nah, yang berikutnya ada mandiri. Di sini siswa diajak dapat mengatur perlengkapan sekolahnya sendiri. Yang kedua, siswa juga mengerjakan tugas tanpa ketergantungan pada orang lain. Maksudnya, pada saat pembelajaran, guru juga dapat memberikan soal langsung dan harus diselesaikan pada hari itu juga. Nah, disitulah guru dapat melihat apakah siswa ini dapat mengerjakannya dengan sendiri atau masih ketergantungan dengan temannya. Yang keenam, adanya kegiatan bergotong royong seperti membersihkan kelas bersama-sama serta bekerja dalam kelompok-kelompok yang sudah diberikan oleh gurunya. Yang terakhir ada bernalar kritis, yang dimana siswa atau di lingkungan sekolah tersebut dapat menganalisis penyebab masalah lingkungan dan mencari solusinya. Contohnya, jika ada banyak sampah, bagaimana caranya guru dan siswa dapat mengelola sampah tersebut? Apakah sampah tersebut bisa didaur ulang atau dibuatkan dikreasikan menjadi sesuatu yang menarik dan juga bisa digunakan di kelas-kelas mereka. Nah, yang terakhir itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada saat pembelajaran. Nah, di sini siswa dan guru berperan aktif dalam proses pembelajaran tersebut, yang dimana pada saat guru memberikan pertanyaan, siswa harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Adanya kegiatan umpan balik antara siswa dan guru, yang dimana pada saat guru menanyakan sesuatu, diharapkan siswa dapat berpikir kritis untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, begitupun sebaliknya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai profil pelajar Pancasila yang ada di SD Negeri 038 Karama tentang penerapan profil pelajar Pancasila di kelas 5. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan capaian pembelajaran yang ada di Sekolah Dasar Negeri 038 Karama. Namun sebelum saya jelaskan hasil dari observasi kami, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran itu adalah kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa dalam suatu fase. Nah, capaian pembelajaran ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Kemudian capaian pembelajaran dibagi lagi menjadi tujuan pembelajaran. Nah, yang dimaksud dari tujuan pembelajaran adalah penerjemah langsung dari capaian pembelajaran dari hasil kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa di dalam kelas. Nah, tujuan pembelajaran disebut juga sebagai hasil akhir yang dicapai siswa selama proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini biasanya dirumuskan dalam hal yang disebut dengan taksonomi. Taksonomi yang biasanya digunakan adalah taksonomi Bloom. Yang dimaksud dengan taksonomi Bloom artinya pengelompokan tujuan pembelajaran berdasarkan kesulitan materinya. Nah, dari konsep tadi juga sesuai dengan gagasan yang terdapat dalam buku pengembangan kurikulum rekayasa pedagogikan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran harus dirumuskan dalam di mana capaian pembelajaran harus dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini kemudian bisa kita rumuskan juga dalam yang namanya taksonomi Bloom, di mana terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang masing-masing ada kata kerja operasionalnya. Nah, berdasarkan hasil observasi kami di Sekolah Dasar Negeri 038 Karama, kami menemukan bahwa ternyata gurunya hanya mengetahui capaian pembelajarannya saja. Artinya, gurunya tidak merumuskan capaian pembelajaran ke dalam tujuan pembelajaran, kemudian tidak merumuskannya lagi ke dalam alur tujuan pembelajaran, dan membaginya ke dalam kelas sesuai dengan fasenya, karena gurunya hanya menggunakan tujuan pembelajaran yang ada di buku paket. Nah, ketika gurunya menggunakan hal tersebut, tentunya tidak sesuai dengan konsep yang kami berikan, di mana capaian pembelajaran harus dirumuskan langsung dalam tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Nah, ketika guru hanya mengandalkan tujuan pembelajaran yang ada di buku paket, maka guru mungkin sulit menilai sejauh mana siswa sudah mencapai kompetensi yang diharapkan dalam kurikulum.
Selain itu, guru mungkin sulit untuk membagi pembelajaran sesuai dengan karakteristik sekolah dan juga kebutuhan siswa. Akibatnya juga pembelajaran cenderung hanya berpatokan mengikuti isi buku dan kemudian tidak berfokus pada pengembangan kemampuan dan karakter siswa. Maka baik, sekian penjelasan dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan alur tujuan pembelajaran. Nah, jadi alur tujuan pembelajaran adalah dokumen perencanaan yang digunakan untuk menjabarkan capaian pembelajaran menjadi tujuan-tujuan pembelajaran yang lebih teratur, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, alur tujuan pembelajaran dibuat sebagai panduan bagi guru agar proses belajar di kelas itu bisa berjalan dengan lebih teratur dan terencana. Dengan adanya alur tujuan pembelajaran, guru jadi lebih mudah untuk mengatur, mengarahkan, dan melaksanakan pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan di SD Negeri 038 Karama, tepatnya di kelas 5, gurunya itu mengatakan bahwa alur tujuan pembelajaran tidak dibuat langsung oleh gurunya berdasarkan capaian pembelajaran yang ada di fase C, melainkan mereka hanya berpedoman pada tujuan maupun alur tujuan pembelajaran yang ada di buku. Jadi tujuan pembelajaran yang ada di buku panduan itulah yang mereka gunakan ke siswa-siswanya, sehingga baik guru kelas 5 dan guru kelas 6 itu tidak bersama-sama menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran berdasarkan fasenya. Nah, hal ini bertentangan dengan konsep yang diberikan, mengingat konsep yang diberikan itu menerapkan bahwa guru harus bisa mendesain sendiri ATP sesuai dengan kebutuhan siswa dan keinginan guru agar ATP tersebut dapat dijelaskan dengan baik. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai alur tujuan pembelajaran yang ada di SD yang kami observasi. Baik, langsung saja di sini saya akan menyimpulkan presentasi kami mengenai observasi yang telah kami lakukan. Langsung saja. Jadi SDN 038 Karama telah menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila peserta didik. Namun perlu penerapan dan peningkatan kurikulum merdeka, khususnya itu dalam menyusun tujuan pembelajaran, alur pembelajaran, agar proses belajar itu lebih kontekstual, kreatif, dan berpusat pada siswa. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan lebihnya mohon dimaafkan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.